Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah sunnatahu wa jama'atan yaumina hada ila yaumil bathi wan nadha. Gimana kabar anak-anakku? Oke, pertama-tama saya akan menanyakan kabar untuk kalian karena memang itu adalah salah satu prinsip guru untuk menanyai kabar anak-anak sekalian. Mudah-mudahan sehat semua ya anak ya. Di masa pandemi ini kita harus belajar bagaimana mengawasi diri kita sendiri supaya sehat walafiat untuk masa kedepannya. Oke, sebelum kita mulai KBM belajar ini kita harus mengabsen satu persatu dulu ya nak ya. Oke, Ali Bagus Pratama dan Pondok ya. Kemudian Andini Purnamasari hadir ya. Kemudian Flora Sanda hadir. Intan Amelia. Oke, Ismatullah. Oke, Jesse Mayangsari, Tafa Pratama, Muhammad Lukman Hakim, Mutia Sari. Oke, kemudian Putri Nur Fadila. Putri Nur Fadila? Enggak ada ya. Selawati. Oke. Kemudian Sahira Husnul Aulia, Rafif Rinaldo, Rahmat Dwi Manda. Oke ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, baiknya kita doa dulu ya. Ada yang mimpin doa? Saya yang mimpin doa? Oke, silakan dipimpin nak. Ayo pimpin. Sebelum kita mulai ke materi, tapi nanti Bapak akan memberi kalian grup-grup. Jadi masing-masing salah satu grup 1, grup 2, grup 3. Nanti masing-masing akan mempresentasikan apa yang Bapak kasih materinya, terutama masalah kepengurusan jenazah. Kayak misalkan nanti materi ini adalah pertama-tama adalah kalau pengurusan jenazah kan ada fasenya ya. Pertama ini misalkan memandikan, kemudian ini menyolatkan, kemudian ini menguburkan. Paham ya? Nanti masing-masing grup ini, adalah untuk mempresentasikan ke depannya ya. Salah satu wakilnya bisa mempresentasikan ya. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan nanti bisa ditanyakan di fase ketika Bapak mengasih materi ini. Oke, kita mulai lah ya. Oke, materi kepengurusan jenazah yaitu yang pertama indikatornya yang ingin dicapai oleh anak-anak yaitu meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah.
Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Yang selanjutnya, memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Oke, lanjut. Kemudian kewajiban mengurus jenazah. Dalam konteks muslim itu ada 4 kategori menyelenggarakan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah. 4 ini wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kalau misalkan dalam satu kampung ini tidak bisa, maka seluruh kampung itu dihukumi dosa semuanya. Tetapi hanya ada 1 orang saja yang di kampung itu bisa, maka gugurlah dosanya. Makanya disebut sebagai hukum fardu kifayah. Oke, lanjut. Sampai sini paham nggak penjelasannya? Paham ya? Oke, lanjut. Kita melihat kewajiban mengurus jenazah pada masa sakaratul maut. Ingat, menjelang kematian itu biasanya orang-orang itu merefleksikan dirinya, terutama menjelang ajalnya dicabut. Salah satu refleksinya apa, Pak? Yang pertama, kalau misalkan kalian nanti melihat, kalau saya dulu dulu saya melihat orang tua saya meninggal nggak di pangkuan saya, jadi merasa kehilangan kok ketika sudah di kamar jenazah. Tapi mungkin pas ini mudah-mudahan kalian melihat dan melakukannya nih. Kalau misalnya orang tua mau meninggal, jadi kalau misalkan ada sakaratul maut, sakit keras gitu kan, kayaknya orang ini sudah mau meninggal loh. Jadi kewajiban kalian itu yang pertama lah miringkan orang tersebut ke arah kiblat. Supaya apa, Pak? Supaya nafasnya itu masuk ke arah kiblat dan melihat kiblatnya. Kemudian disunahkan mengajari mentalkin. Ingat, kalimat mentalkin itu menyuarakan kalimat tahmid. Kalau misalkan la ilaha illallah itu kepanjangan, nak. Misalnya kalau nafas sudah di sini itu udah kan seperti itu kan. Kamu bisikan saja Allah, 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 Allah. Supaya apa, Pak? Kalian itu sebagai imamnya si ahlul jenazah itu. Imamnya supaya apa, Pak? Mengikuti kalimat itu. Kan ada kalimat supaya husnul khatimah. Nah, kadang-kadang orang yang su'ul khatimah itu tidak dimentalkinkan, tidak diingatkan gitu loh. Kebanyakan orang-orang di Indonesia kan kalau melihat kayak gitu langsung takut kan, langsung lihat, kayak gimana nih. Kalau misalkan kita sudah paham ilmunya, nah kita harus mengikuti proses seperti ini gitu loh, ya. Jadi ingat, kalau misalnya ada orang mau sakaratul maut, jangan terlalu takut, ya. Tapi bagaimana kewajiban kita, yaitu miringkan ke arah kiblat, kemudian mentalkinkan si ahlul mayit ini sebelum meninggal lah ya. Kakinya dingin, kemudian matanya itu yang hitamnya tuh ke arah ke atas. Kenapa, Pak? Karena seolah-olah dia tuh ada yang diajak, entah malaikat, entah setan, dan segala macam. Makanya harus kita mentalkinkan. Nah itu ya, itu kebanyakan seperti itu. Saya pernah waktu itu melihat, untung ada Ustadz Roji waktu itu sama saya yang lihat, tolong bantu ini. Saya panggil Ustadz Roji dan didoakan, dan alhamdulillah beliau meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Dengan apa, Pak? Ciri-cirinya, Pak? Ya mengikuti kalimat tahmid tadi itu, kalimat la ilaha illallah, kemudian kalimat Allah, 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 seperti itu. Dalam masa ini ada yang ditanyakan kewajiban mengurus jenazah dalam fase sakaratul maut. Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti mayat. Kalau dalam konteks kemasyarakatan itu namanya mayat ya. Kemudian mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorang pun di daerah, maka dosa satu kampung tadi yang saya sebutkan tadi. Kenapa, Pak? Karena ilmu ini wajib diakui oleh seluruh masyarakat. Makanya kalian di pondok-pondok ini bersyukur, nak, karena ilmu ini akan dapat oleh diri kalian masing-masing. Pernah nggak ngurusin? Pernah. Saya ngurusin ibu saya meninggal dunia, ya. Kemudian lanjut memandikan jenazah. Nah, proses ini agak lumayan rumit kalau misalkan kalian tidak tahu ilmunya. Dan dalam beberapa konteks kemasyarakatan, ingat ya, nak, dalam konteks kemasyarakatan biasanya ada beberapa orang perwakil yang tahu akan memandikan jenazah. Tapi lazimnya orang Indonesia itu yang memandikan adalah anak ahli warisnya. Ya, anak ahli warisnya. Kenapa, Pak? Karena sebagai kalimat orang tua terhadap anaknya, anaknya terhadap orang tua. Nah seperti itu timbal balik kewajiban anaknya terhadap orang tuanya. Pernah nggak seperti ini? Saya pernah memandikan jenazah ibu saya. Ilmunya dipakai di pondok pesantren. Nah fase ini, nak,
mungkin kalian akan meneteskan air mata. Mungkin saya kalau mereview itu, saya mereview dengan memandikan jenazah ibu saya. Mungkin saya nangis. Kenapa? Saya mendapatkan jenazah orang tua saya di kamar jenazah. Nggak ada orang, nggak ada yang menemani waktu beliau sakaratul maut. Tahu-tahu saya melihat kok jenazah ibu saya di sini gitu. Saya ambil dari rumah sakit, saya mandikan beserta kakak dan adik saya. Dan sebelum dimandikan biasanya ada air yang banyak, kemudian disiapkan daun bidara kalau ada, kemudian wangian itu kapur barus, ya, kemudian sabun, kemudian sampo seperti orang yang mau mandi. Nah, setelah itu si ahlul jenazah itu bajunya dilepaskan semuanya, kemudian biasanya dikasih kain jarik, ya, tahu kain jarik? Ya. Kalau orang dulu itu tahu dia mau matinya kapan. Jadi sudah dipersiapkan. Bibi-bibi saya, keluarga saya siapkan gitu. Jadi maksudnya itu siapkan yang tadi saya sebutkan, kemudian ada biasanya tempat untuk memandikan, jenazahnya ditaruh, kemudian dimandikan. Mulai dari apa? Dari kanannya dimandikan, setelah dimandikan disampokan segala macam, kemudian setelah itu perutnya agak ditekan supaya kotorannya keluar semua. Ya, dari ketek segala macam yang setelahnya dibersihkan semuanya, dimandikan seperti itu. Mungkin itu air mata yang jatuh. Saya benar-benar itu saya nggak kuat, cuman saya harus kuat karena terakhir kali saya mandikan orang tua saya. Seperti itu mungkin ya. Nah, kemudian sudah dimandikan, kemudian kotoran semua dibersihkan, semuanya bersih, kemudian diwudukan seperti orang yang wudu. Ya, diwudukan seperti orang yang wudu. Ya, setelah itu dimandikan lagi, dibersihkan lagi kembali sampai tidak ada kotorannya. Kemudian Pak, kalau misalkan rambutnya jatuh, apa yang harus dilakukan oleh si ahli waris? Ada yang tahu? Kalau rambutnya jatuh, kemudian dalam anggotanya tubuh, diapain? Dicuci kembali supaya apa Pak? Ikut dalam dia dikuburkan. Kalau misalkan enggak Pak, harus, ya. Nah, kemudian setelah itu dikasih kain jarik lagi yang baik, yang bagus, kemudian diangkat, ditaruh di tempat yang untuk dikafankan. Nah, itu. Proses itu mungkin sekitar 40 sampai 45 menit. Tapi dalam konteks proses itu kalian benar-benar mengikhlaskan dengan kalimat saya ikhlas, saya memandikan ikhlas. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 4 sore, ngapain? Nyuci lah tempat orang. Dan saya belum pernah membahagiakan orang tua saya. Nah, itu yang saya mungkin ini. Cuman saya bisa memandikan gini karena ilmu dari ibu saya. Itu aja ya. Karena semua wasilah dari ibu saya. Nah, itu. Dan mungkin proses ini saya berharap kalian akan menjalani proses ini supaya aja menjadi anak yang baik terhadap orang tuanya. Nah, itu. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan perihal memandikan jenazah? Paham? Grup 1 hafal? Paham? Grup 2 hafal? Ini paham? Paham ya? Grup 3? Paham ya? Oke. Lanjut dalam proses mengkafani jenazah. Ada yang tahu mengkafani jenazah untuk jenazah laki-laki? Ada yang tahu? Jenazah laki berapa lapisan? Berapa lapisan? Berapa? 3. Yang perempuan berapa lapisan? 5 lapisan. Jadi proses ini yang pertama gimana Pak caranya Pak? Setelah kain jariknya sudah dilepaskan, biasanya kan ahli waris tapi dalam konteks kemasyarakatan yang biasanya mengkafani jenazah itu orang yang ditunjuk oleh masyarakat, biasanya Pak Kaum yang menunjuk. Tapi ahli warisnya harus melihat dan kalau bisa membantunya. Kenapa Pak? Karena kewajiban seorang anak seperti itu. Jadi kainnya itu kainnya itu yang lapis ketiga itu taruh dulu untuk yang laki-laki jenazah, taruh dulu. Untuk yang 5 untuk yang perempuan. Kemudian taruhkan jenazah, digulingkan ke kanan dulu, digulingkan ke kiri, ke kanan ke kiri. Setelah semuanya udah, baru diikat di kaki paling kedua, kemudian pinggang, kemudian pala. Nah, kemudian setelah itu dikasih mewangian, biasanya kapur barus. Organ tubuh yang mempunyai sifat bolong, mata, kemudian telinga, kemudian hidung, muka, mulut itu disumpal oleh kapas yang dikasih mewangian, biasanya kapur barus. Nah, itu ya. Dan proses ini
sekali lagi harus ditemani oleh ahli waris. Dan walaupun Pak kaum sudah menunjuk oleh orang yang bisa, tapi kita harus bisa melihat dan melaksanakannya juga. Nah itu. Sampai di tahap ini mengkafani, ada yang ditanyakan? Bisa ada pertanyaan gini, Pak, kain kafan itu harus putih, Pak. Ada yang bisa jawab? Di Arab Saudi itu kain kafannya putih atau hitam? Hitam. Kenapa beda, Pak? Karena beda madhabnya, beda istimbatnya ke sana. Ya nggak apa-apa. Kalau di Indonesia biasanya pakai kain putih, kalau di Arab Saudi pakai kain hitam. Tapi kalau misalkan ihram waktu dia meninggal, ihramnya jangan dilepas sebagai kain kafan, ya. Kebanyakan orang-orang di luar sana di pas waktu ibadah haji tidak dilepas ihramnya, langsung disolatkan dan dikuburkan. Beda ya. Kemudian gimana Pak kalau misalkan dia meninggal dalam keadaan fisabilillah, Pak? Fisabilillah konteksnya seperti apa dulu gitu kan? Ada yang tahu fisabilillah contohnya kalau misalkan meninggal gitu? Misalkan. Dan itu dikuburkan sesuai dengan yang dipakainya seperti itu. Kadang-kadang diperbolehkan, kadang-kadang dipakai sesuai orang yang di Indonesia atau dimandikan, dikafani seperti biasa. Oke, paham ya sampai mengkafani jenazah, paham ya? Oke. Lanjut. Kemudian mensolatkan jenazah. Ada yang pernah mensolatkan jenazah? Kamu sudah pernah mensolatkan jenazah? Oke. Niatnya untuk mensolatkan jenazah laki-laki. Niatnya apa? Sholli ala hada mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kalau yang mayit perempuan, hadanya diganti hadihi. Jadi waktu itu Pak An yang menyolatkan siapa, Pak? Yang menyolatkan yaitu saya sendiri sebagai imamnya. Jadi jenazahnya ibu saya di situ. Dan waktu mengimami, gimana rasanya? Coba gimana rasanya coba? Rasanya, wow, saya tidak lagi melihat itu siapa-siapa, tapi ya ini jenazah orang tua saya. Saya wajib mensolatkan. Nah, bagaimana prakteknya, Pak? Nah, prakteknya ya. Jadi kan dan sebagainya. Pokoknya harus ganjil. Kenapa ganjil, Pak? Ada yang tahu? Kenapa ganjil? Ada yang tahu kenapa ganjil? Supaya malaikat pun ikut menyolatkan. Itu ya, supaya malaikat pun ikut menyolatkan. Jadi imamnya, oke, 5 baris ya, 7 baris ya, baru salat. Salatan ala hada mayyiti arba takbir pada kafir adaan imaman lillahi ta'ala. Bagi imam ya, Allahu akbar. Takbir pertama baca apa? Suratul Fatihah. Rakaat kedua, takbir kedua baca surat apa? Salawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu disempurnakan. Takbir kedua baca apa? Doa untuk si mayit, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rakaat terakhir, rakaat keempat, Allahumma fillaha warhamha wa afini wa fu'anha wa afin nuzulaha bil ma'i wa talji wal barat, kan sampai akhir. Baru rakaat terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu baru bacaan tahlilkan. Lah sampai biasa kita tahlilkannya. Tapi ada beberapa juga yang tidak mau mentahlilkan, Nak. Udah mewajibkan saya sholat sudah gitu kan. Tapi alangkah baiknya si jenazah ini ditahlilkan di rumahnya, di rumah dukanya. Kenapa, Pak? Supaya orang-orang di sekitar itu tahu bahwasanya jenazah ini ditahlilkan. Kemudian setelah ditahlilkan dibaca doa kan, Allahumma ighfir lana dzunubana wa khawtina kullaha. Selesaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Selesai doa, baru si imam ngomong, apakah jenazah ini baik? Khair. Pernah dengar kalimat itu? Pernah nggak? Apakah jenazah ini baik? Khair, kan gitu kan. Sampai 3 kali. Kenapa 3 kali, Pak? Supaya malaikat itu tahu bahwa jenazah ini baik. Siapa saksi baiknya? Kakak, beradik, segala macam. Tidak boleh perempuannya, karena takut perempuannya adalah kena haid dan lain sebagainya. Makanya tidak diperbolehkan untuk yang perempuan, tapi yang laki-laki ya, untuk ahlul baris segala macam. Baru ditarikan. Sebelum ditarikan, baru kan baca sholawat Nabi 1 kali. Selawat Nabi 1 kali, baru baca Fatihah. Setelah itu baru la ilaha illallah. Sampai di kuburan jenazah. Sampai ke tahap ini mensolatkan jenazah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Jelas yang di belakang? Jelas. Jelas, Nak? Jelas. Nanti misalkan ada beberapa fakta seperti ini,
kalian melaksanakan, kalian sudah bisa melaksanakan bagaimana sholat itu. Ya nak ya? Oke, lanjut. Kemudian terakhir menguburkan jenazah. Nah, menguburkan jenazah ini ada tata caranya, nggak sembarangan. Ya, orang-orang yang bisa melaksanakan ini adalah orang-orang yang bisa dihukumi dia bisa. Yang mau pikir dia bisa. Biasanya Pak kaum menunjuk si ahlul kuburnya. Pak tolong Pak, ada yang meninggal dunia. Oh siap, saya akan menguburkan jenazah. Kalau di lingkungan Wahid Sidina ada beberapa orang yang membuka untuk menguburkan jenazah. Itu ada pembukaan. Orang-orang sini biasanya ada Pak Sudaryono, kemudian Pak Kamto. Itu orang-orang yang dipilih oleh masyarakat sekitar untuk membuka kuburannya. Nanti setelah dibuka baru orang-orang yang bisa untuk menguburkannya. Setelah itu tingginya berapa? 2 meter ya. 2 meter sampai 1,5 meter. Jadi seolah-olah kalau gini nih kita dikubur tuh orang-orang udah nggak bisa lagi gitu. Ya, ibaratnya seperti itu kalau untuk menguburkan jenazah. Nah setelah itu 2 meter selesai, kemudian wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan menghadap kiblat. Wajib, ya. Kalau misalkan si ahli kubur itu lupa apa nggak menghadap kiblat, nah wajib diulang lagi untuk menghadap kiblat. Kenapa Pak? Supaya dia tidur menghadap Allah Ta'ala. Seperti itu konsepnya. Kemudian kalau di lingkungan kita kan, kalian pernah nggak melihat kekuburan jenazah? Pernah? Kemudian tidur dengan segitunya tidur. Nah setelah selesai semua, sebelum ditaruh di papan, kan? Papan itu gunanya buat apa? Buat untuk tidak sampai tanah-tanah menyentuh si ahlul jenazah. Nah sebelum ditaruh di papan, diazankan dan dikomatkan. Tapi ada beberapa madhab yang tidak memperbolehkan. Kalau kita madhab Nadiin Imam Syafi'i memperbolehkan, bahkan mewajibkan. Kenapa seperti itu Pak? Supaya ada kalimat filosofinya, orang lahir juga diazankan, dikomatkan, orang meninggal diazankan dan dikomatkan. Pan waktu ibunya siapa Pan? Saya yang mengadzankan dan saya yang mengikomatkan. Walaupun tetesan air mata, tapi tetap itu kewajiban kita. Jadi setelah itu baru ditaruh. Biasanya sebelum diadzankan, setelah diadzankan, penutup kain pocongnya itu nak. Kalau bahasa kan tali pocongnya itu dilepas semua. Supaya apa? Supaya diikhlaskan untuk semuanya. Tidak, walaupun tetap seperti ini, dilepaskan semuanya menghadap kiblat. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Dalam konteks menguburkan jenazah, ada yang ditanyakan. Biasanya ya nak, biasanya kan gini sih, Pak, kok harus pakai ini Mak? Harus pakai apa namanya? Pakai tanah-tanah yang bulat Pak. Kenapa nggak pakai ini Pak? Kenapa nggak pakai ini Pak? Mungkin ya nak, mungkin konteksnya beda-beda. Ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang boleh, ada yang tidak. Tetapi kita lebih dimanjurkan bahwasanya mengikuti apa yang disepakati oleh masyarakat setempat. Seperti itu. Setelah dikuburkan, ingat ya, setelah dikuburkan, tahu mentalkin kan? Tahu ya? Nah proses ini yang harus bisa adalah anak laki-lakinya, kalau nggak saudaranya, kalau nggak yang bisa mentalkinkan siapa saja mau imam di situ dan saksinya siapa. Kalau di sini pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Indonesia. Ditalkin itu disebutkan siapa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa sahabatmu, siapa temanmu, siapa nabimu, dan siapa kiblatmu dan lain sebagainya. Itu diterangkan seperti itu. Gunanya buat apa Pak? Supaya bisa menghantarkan dia menuju Siratul Muntaha nanti. Seperti itu ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, segala macam. Malaikat Israel itu bisa menanyakan dan bisa dijawab oleh si ahlul jenazah. Seperti itu nak. Jadi konteksnya seperti itu, nggak asal-asalan ya. Dan kalian mungkin baru mendengar kalimat talqin mungkin di episode kali ini ya nak. Belum pernah kan mendengarnya? Talqin segala macam belum pernah kan? Nah, makanya wajib seperti ini wajib. Ya. Kemudian setelah ini, nah, Bapak akan sedikit review sebentar untuk bagaimana kalian bisa mempresentasikan apa yang Bapak inginkan nanti dipresentasikan itu. Yang pertama, kalian akan grup 1 mempersatukan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua ini bagaimana tata cara mensolatkan. Yang ketiga ini bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Ingat, mempresentasikan sesuai dengan apa yang kalian bisa, bukan karena apa lagi. Paham ya? Nanti proses ini bisa Bapak nilai untuk keaktifan kalian ya. Jadi setelah mempresentasikan, nanti akan Bapak kasih tugas masing-masing untuk mengerjakan tugasnya.
Untuk buat apa Pak? Untuk menambah nilai-nilai kalian untuk menghadapi di semester awal ini. Tapi ingat, indikator kita bagaimana supaya tahu bagaimana tata cara sholat jenazah yang baik, menguburkan jenazah yang baik, memandikan jenazah yang baik, dan mentalikankan jenazah yang baik. Tapi dalam 3 grup ini saya akan meminta kalian adalah yang tadi apa? Kamu? Memandikan ya? Memandikan jenazah nih, mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Silakan pilih ketua kelas. Oke, nanti pokoknya remukan ya, Nak ya, remukin. Kamu kan dari IPA ke IPS. Yang benar ya. Nah, ya ismatullah yang benar. Pokoknya ini apa nih materinya? Apa tadi materinya, Bang? Menguburkan jenazah ya. Ini mensolatkan jenazah. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang memandikan jenazah. Oke. Oke, yang pertama-tama gimana mandikan jenazah? Memandikan jenazah adalah membersihkan dengan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis yang melekat padanya. Oke, kemudian? Jika jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan Ya. jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau muslimnya. Ya. Kemudian? Tata cara memandikan jenazah. Oke, dilihat tata caranya ya. Kemudian ya, terus? Yang pertama, menggunakan air yang digunakan sebaiknya air dingin. Yang kedua, disunahkan dalam setiap menyiramnya dilakukan 3 kali atau 5 kali. Ya, kemudian? Yang ketiga, disunahkan menggunakan air yang dicampur wangi-wangian atau koper baru sebagai pembasuh terakhir. Kemudian? Dalam memandikan jenazah disunahkan dimulai dengan bagian kanan terlebih dahulu. Oke, bagian kanan terlebih dahulu. Oke, kemudian? Ambil kain yang menutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Oke, kemudian? Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Terus pakaian sarung dengan dan berikan jenazah dari segala kotoran. Lalu bagi sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Dengan bagian kanan, kenapa kanan dulu nggak kenapa kiri dulu? Nah, kenapa kanan terlebih dahulu padahal kiri pun sama tangan kanannya? Kenapa?